Yeh, Alhamdulillah, Bu Sumirah sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktif, ya, Alam. produktif. Malam Jumat produktif selalu kita. Salam sehat dan dimudahkan segala urusan untuk kita semua, panjenengan semua yang hadir membersamai webinar series Ngopi Sik yang ke-19, ya, yang dengan tema sosialisasi peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2025. Nah, pertanyaannya, apa saja perubahan substansi program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP? Ya, saya bikin sebuah temanya dengan pertanyaan question mark gitu kan. Eh, saya Mahendra Hakim gitu selaku tukang laden ngopi kita hari ini gitu kan, yang juga akan turut sinau ngangsu kaweruh dengan narasumber, pemantik, ibu saya gitu. Saya sudah ngeklaim ibu ya, Bu ya. Untuk ngolah pikir hari ini, ngobrol pintar malam ini, ya bersama Ibu Sumirah. Beliau ini adalah analis kebijakan ahli madya pada Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dirjen PHI dan Jamsos, nggih, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dan untuk kedua kalinya ini kan, Bu Sumirah itu berkenan berbagi ilmu, berbagi insight-nya beliau itu di Ngopi Sik gitu kan. Yang pertama waktu itu di webinar series Ngopi Sik yang ke-13 dengan tema tidak jauh-jauh dari Jamsos ya, tema pelindungan pekerja saat usia produktif melalui program JKN, JKK, dan JKM. Waktu itu motonya adalah kerja keras, bebas cemas gitu kan. Nah, eh, bagi panjenengan yang baru pertama kali bergabung nih, webinar series Ngopi Sik itu merupakan salah satu sarana gitu kan, atau wadah bagi teman-teman yang ada di Ngopi Sik Community untuk diskusi bareng, ngolah pikir tentang ketenagakerjaan, serta mengulik dan mengupas tuntas secara daring, secara serius. Kadang obrolannya sampai serius nih, sampai beradu argumen, beradu pasal gitu kan, beradu analogi dan logika gitu kan, dengan masing-masing dengan pendekatannya gitu kan. Tentunya tidak menanggalkan kesan santai dan renyahnya gitu. Jadi kita monggo bagi panjenengan yang sudah menyiapkan kopi, teh mungkin atau hot coklat gitu kan. Silakan nanti bisa sembari dinikmatin. Eh bicara soal jaminan sosial, kita ketahui bahwa di dalam pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun Oh, 1945 itu diamanatkan muka ibu tuh bahwa muka ibu. setiap orang itu berhak untuk atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Nah, ini pemerintah hadir nih untuk mengejawantahkan itu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Nah, Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ya, SJSN. SJSN ini pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui apa? Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa setiap penduduk itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan. Ter-PHK kan itu kan bagian kehilangan pekerjaan, itu kan kehilangan mata pencarian, tentunya kehilangan pendapatan. Kemudian dengan JKK-nya ketika pekerja mengalami kecelakaan, kemudian memasuki usia lanjut dengan jaminan pensiunnya ataupun meninggal dunia dengan JKM-nya, jaminan kematiannya gitu. Nah, ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja 4 tahun yang lalu nih, dengan PP turunnya peraturan pemerintah turunannya itu peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 itu menambahkan satu jenis program jaminan sosial selain JKN, JKN, JKK, JHT, JP, JKM yang sudah hadir, muncullah JKP ini. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa dengan lahirnya program JKP ini itu akan memberikan perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Dalam hal ini mengalami pemutusan hubungan kerja nggih, yang dilakukan sepihak oleh pengusaha. Kan ada PHK demi hukum, PHK karena pekerja yang mem-PHK pengusaha dengan melalui pengunduran diri, dan PHK oleh pihak pengusaha. Nah, ini sementara gini, pada hakikatnya itu kalau bicara jam jam sos,
ketika pekerja kehilangan pekerjaannya itu kan ada JHT ya. Itu sebenarnya perlindungan bagi pekerja saat pekerja itu tidak mampu bekerja karena memasuki usia tua, pensiun gitu kan, atau cacat total tetap. Nah, harapannya JHT itu dipergunakan saat hari tua, bukan di saat kehilangan pekerjaan di usia yang produktif. Seperti itulah kurang, kurang lebihnya. Ah, PHK ini, bicara PHK, baru saja di grup Ngopi Sik itu kita ketahui ya, ada banyak PHK. Dan kalau melihat data dari satu data.kemenaker.go.id itu, perselisihan hubungan industrial itu yang paling banyak dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 itu adalah perselisihan PHK dari 7.540 kasus nih. Paling tinggi nomor satu itu perselisihan PHK itu kalau di persentase sekitar 68% lah itu. Kemudian baru perselisihan hak dan berikutnya perselisihan kepentingan dan perselisihan SPSB dalam satu perusahaan. Ya, tadi diskusi di grup Ngopi Sik itu ada yang nge-share tuh terkait berita eh, ya PT Yamaha ya. Dari Yamaha ini yang ada di Bekasi dan Pulau Gadung, ini entah benar apa enggak, tapi sudah masuk ke portalnya CNBC, yaitu yang kemungkinan akan berdampak kepada 1.100 orang pekerja itu akan ter-PHK. Yang sebelumnya ada lagi berita PT Sanken Indonesia yang mengumumkan rencana penghentian produksinya itu di bulan Juni 2025 mendatang. Nah, ini eh, Indonesia memang tidak baik-baik saja, tapi harapan untuk tetap pulih dan baik-baik saja tetap ada. Ya, gitu. Apalagi PHK ini mendekati ya tadi tadi pagi saya juga memediasi adanya perusahaan yang tutup dan harus berdampak kepada sekitar 400-an pekerja ter-PHK, mau tidak mau berakhir hubungan kerja. Apalagi mendekati bulan Ramadan dan nanti THR muncul. Nah, ini kan PR besar juga, terutama bagi dinas tenaga kerja atau instansi ketenagakerjaan setempat. Ya, tidak berlama-lama ya. Saya selaku tukang Latin yang tugasnya utama saya adalah melayani panjenengan semua serta memperantarai proses ngobrol kita, ngobrol pintar kita bersama Bu Sumirah. Dan saya yakin panjenengan yang terutama praktisi HR ini lebih handal daripada saya lah di dalam hal pengelolaan personalia di perusahaan dan eh, ibaratnya saya dengan ngopi saya itu membangunkan rumah gitu untuk panjenengan semua gitu. Kemudian apakah rumah yang saya tawarkan ini nanti akan dibangun lebih bagus lagi, dibangun menjadi lebih indah lagi, atau dibiarkan terbengkalai itu sudah bukan ranah kami lagi ya. Pokoknya saya memfasilitasi panjenengan dan saya sangat senang hati ketika Anda masih ada di sini gitu kan karena masih berkeinginan untuk belajar. Karena semakin kita banyak belajar, maka banyak yang kita tidak tahu. Karena ketika kita berada di halaman terakhir sebuah buku, sebetulnya kita baru memulai memahami awal makna halaman pertama dari buku tersebut. Guna mengefektifkan waktu, yuk bersama Bu Sumirah kita akan mendedah bersama memahami program jaminan kehilangan pekerjaan sejak dicanangkan 4 tahun yang lalu. Apa saja problematikanya, apa saja benefit atau manfaatnya, dan bagaimana tantangan JKP ke depan. Moga saya persilahkan screen dan waktu kagem Bu Sumirah. Matur nuwun Mas Mahen. Terima kasih eh, atas undangannya yang kedua kali. Semoga Bapak Ibu tidak bosan nama saya ya. Pak Ari dari Bali apa kabar? Terima kasih Bu Semira, sehat selalu. Terima kasih. Ini Pak Mahendra ini luar biasa ini, beliau dari Semarang ini. Salam Pak Ari. Terima kasih Pak Mahendra. Saya dihadiahi buku Bu Semira. Terima kasih. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Oh ya Bu Sumirah, saya tadi ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan di Zoom itu, gimana kalau malam ini kita berikan gift buku lagi bagi peserta yang nanti yang aktif gitu Bu. Wah, Boleh ya pemantik Bu ya? saya nih. Nanti Monggo, Bu monggo, Sumirah yang monggo. menunjuk Bu. Oh gitu. Iya Ya siap. boleh, boleh. Buku apa itu Mbok saya ya diparingi toh. Ibu nanti saya japri aja Bu, saya WA. Japri berarti rahasia ini Pak Ari ya. Enggak Bu, Bikin bukunya Prof. Ari Hernawan Bu. Guru besar Hukum Oh, Ketenagakerjaan di Universitas Gajah Mada. Bukunya sangat bagus sih tentang hubungan kerja dan dinamikanya gitu Bu. mantap.
Karena saya Ya, ya. berpendapat bahwa ketika teman-teman praktisi HR ini memahami esensi atau substansi dari sebuah hubungan kerja, maka pemaknaan atas peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan akan memiliki pondasi yang kuat gitu, Bu. Hubungan kerja lah dasarnya itu dulu. Ya, Gitu, Bu. ini Monggo, Bu, dilanjut, Bu. Ini momennya ini jenengan. ini HI banget nih, mediator banget ini. J, terima kasih Mas Mahen. Nah, tadi cerita-cerita soal PHK, sekarang lagi tren PHK banyak banget, apalagi menjelang Ramadan, G. Nah, itu merupakan salah satu eh, latar belakang ya, salah satu latar belakang kenapa PP 37 ini kita revisi. Salah satunya adalah karena banyaknya PHK, sehingga disitulah eh, kehadiran negara untuk memberikan apa namanya apa ya santunan di saat teman-teman pekerja mengalami PHK untuk eh, penyemangat supaya mereka eh, apa bagaimana untuk bisa mendapatkan pekerjaan, segera mendapatkan pekerjaan kembali gitu ya. Nah, ini baik karena malam ini apa tema saya adalah terkait dengan revisi PP 37 yang mana sudah lahir PP 6 2025, maka saya ingin memperkenalkan. Sebenarnya bukan saya kita diskusi aja ya Pak Bapak Ibu sekalian. Kita diskusi aja mungkin yang hadir di sini banyak dari HRD, jadi pengalamannya mungkin lebih banyak di lapangan. Kalau saya kan di belakang meja ya, jadi nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Mas Mahen, saya izin share screen nih. Monggo, Ibu. Share screen. Yes, Pak sudah terlihat? Sampun, Ibu. Matur nuwun. Ya, Bapak Ibu, jadi PP 37 sudah disahkan revisinya menjadi PP 6 2025. eh, ada beberapa pasal yang direvisi sehingga pasal yang tidak direvisi masih tetap berlaku di PP 37. Nah, kalau ini sudah mungkin kita udah sama-sama tahu ya badan penyelenggaranya itu untuk jaminan sosial SJSN itu ada BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan 5 program gitu ya. Kemudian mungkin ini juga udah sering kita bahas nih, sistem jaminan sosial nasional itu ada yang sifatnya untuk kesejahteraan, untuk ke depan, apa namanya perlindungan di hari tua, dan juga untuk perlindungan yang sifatnya jangka pendek. Kemudian, nah ini program filosofi lahirnya program JKP diawali dengan adanya amanat dari Undang-Undang 34 eh, Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 34 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian eh, karena adanya di latar belakangi juga karena tidak adanya perlindungan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK. Jadi eh, karena tidak adanya perlindungan di saat mengalami PHK, maka pekerja itu banyak yang memanfaatkan atau mencairkan saldo di JHT-nya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu sebenarnya hakikat dari JHT adalah untuk perlindungan pada saat memasuki usia tua gitu ya, masuki hari tua gitu. Kalau setiap PHK dicairkan nanti di usia tua tidak ada perlindungannya lagi gitu. Sebenarnya eh, kita inginnya seperti
turis-turis yang ada di Bali gitu ya Pak Ari ya, banyak turis-turis yang sudah tua melancong datang ke Bali untuk apa namanya refreshing gitu. Itu sebenarnya dari dana JHT-nya mereka. Kalau kita nggak sampai kepikir ke sana gitu ya, JHT untuk jalan-jalan gitu. Karena udah PHK dicairkan. Nah ini yang kita tidak ingin. Makanya itu merupakan salah satu latar belakang lahirnya JKP. Kemudian JKP itu sendiri tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupan yang layak pada saat pekerja mengalami PHK. Dan juga untuk memotivasi pekerja untuk berkeinginan kembali bekerja atau berusaha mandiri gitu. Lalu JKP juga bertujuan membangun ekosistem ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, lahirnya JKP juga dilatar belakangi karena adanya prinsip ke-9 SJSN, yaitu bahwa hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program. Nah, ini pengembangan program yang tadinya hanya ada 5 program karena adanya amanat dari prinsip ke-9 ini maka dilahirkan JKP menjadi 6 program sekarang. Dan juga dana pengelolaan itu dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Nah, ini JKP itu salah satunya adalah untuk kepentingan peserta gitu ya dari dana pengelolaan dana jaminan sosialnya. Kemudian JKP juga sebenarnya merupakan amanat dari Konvensi ILO 102 tentang standar minimal jaminan sosial bagi pekerja. Jadi di Konvensi ILO 102 ini ada 9 amanat perlindungan bagi pekerja. Di Indonesia sudah ada 7. Kita memang ada 6 program. 6 program itu sudah mencakup 7 dari amanat konvensi ILO, yang salah satunya adalah Unemployment Benefit atau JKP. Jadi JKP ini memang amanat dari konvensi ILO yang mana sudah banyak negara yang menyelenggarakan program JKP ini. Kemudian kita lanjut tujuan JKP tadi untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan, yaitu pada saat terkena PHK gitu ya. Sehingga untuk memotivasi pekerja untuk berkeinginan kembali bekerja atau berusaha mandiri. Dasar hukumnya kita sudah sama-sama tahu dari Undang-Undang 6 2023 tentang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang 40 tentang SJSN, Undang-Undang 24 tentang BPJS, kemudian peraturan pelaksanaannya adalah PP nomor 37 yang sekarang sudah direvisi menjadi PP nomor 6 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian turunannya lagi ada Permenaker nomor 7 tahun 2021 tentang tata cara rekomposisi dan tata cara pendaftaran peserta. Kemudian Permenaker nomor 15 tahun 2021 tentang tata cara pemberian manfaat dan Peraturan Menteri Keuangan 148 ini tentang pembayaran iuran pemerintah yang 0,22%. Dan juga ada satuan biaya untuk pelatihan kerja dari manfaat JKP ini. Bapak Ibu, ini update kepesertaan JKP secara nasional sampai dengan Februari ini. Jadi total JKP itu sampai sekarang ada 13.226.000 tenaga kerja. Dari 13 juta itu yang telah mengklaim JKP, mengklaim manfaat JKP sebanyak 115.000. Tentunya ini belum atau tidak semua orang yang ter-PHK mengajukan klaim JKP gitu ya. Ada yang tidak mengajukan mungkin karena sudah langsung mendapat pekerjaan, atau mungkin
menunda dulu nanti aja kalau sekarang belum butuh gitu ya, belum pengen mencairkan gitu. Jadi yang mencairkan itu 115.000. Kemudian dari 115 itu sudah mengikuti bimbingan jabatan sebanyak 110.000 dan konseling 13.000. Konseling ini sifatnya tidak wajib, ini pilihan. Boleh ikut konseling, boleh juga tidak. Ini maksudnya untuk me, apa namanya menggali potensi potensi apa yang dipunyai seseorang. Jadi sebenarnya dia kerja di sini tuh sesuai dengan kompetensinya apa tidak gitu ya. Nah, ini dilakukan dengan asesmen dan konseling ini. Kemudian dari sekian 115 yang mengajukan klaim itu yang mengikuti pelatihan 200, baru 237 orang. Nah, mungkin ini memang apa dari masukan-masukan dari teman-teman di daerah itu mungkin karena jenis pelatihannya yang belum banyak, karena kita juga apa namanya LPK, Lembaga Pelatihan Kerja itu belum banyak juga yang bergabung ke program JKP ini. Kemudian yang sudah kembali bekerja 8.600 orang. Ini ini kondisi kepesertaan atau kinerjanya JKP sampai dengan Februari yang tadi disampaikan Mas Mahen bahwa JKP itu sudah berjalan 4 tahun gitu ya sampai dengan Februari ini seperti ini kondisi kinerjanya JKP. Nah, ini tadi eh, kenapa PP 37 itu dilakukan revisi. Yang pertama adalah bahwa Kemnaker mencatat adanya peningkatan jumlah PHK yang terus meningkat gitu ya dari tahun 2022 25.000, kemudian 2023 64.000, kemudian sampai dengan Agustus 2024 itu sudah 46.000. Ini kami belum mengupdate lagi yang sampai Desember kemungkinan bisa lebih dari 64 itu ya dari lebih dari 64.000 yang 2023 itu. Makanya eh, kita lakukan kajian mungkin memang perlu apa ada peningkatan manfaat di PP 37 ini karena memang eh, data klaim manfaat JKP itu masih rendah. Kemudian yang kedua, JKP ini sebagai program perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK yang telah berjalan sejak 2022. Namun masih banyak mengalami kendala dan tantangan di antaranya adalah bahwa regulasi yang dipandang oleh pekerja masih membatasi pekerja untuk menjadi peserta program JKP. Dan juga syarat untuk menerima manfaat atau syarat untuk klaim manfaatnya dirasa masih terlalu rumit gitu ya. Kemudian eh, masih minimnya pemahaman dari pekerja. Ini memang kita sadari masih kurang masifnya sosialisasi gitu ya. Masih minimnya pemahaman bagi pekerja, pengusaha dan juga petugas pelayanannya dari JKP itu sendiri. Kemudian eh, urgensi dari perubahan di antaranya adalah untuk mengurangi risiko sosial bagi pekerja buruh yang mengalami PHK karena dampak kondisi perekonomian yang tidak stabil. Jadi ini adalah terkait dengan manfaat uang tunai gitu ya. Kemudian urgensi yang berikutnya adalah untuk memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja buruh yang mengalami PHK dan memberikan kemudahan akses manfaat layanan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama belum mendapatkan pekerjaan. Ini urgensi dari perubahan PP 37. Nah, apa saja substansi perubahan dalam PP 6 2025? Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama adalah syarat kepesertaan. Di PP 37 ada syarat bahwa peserta itu harus menjadi peserta jaminan kesehatan nasional pada badan usaha.
Nah, di PP 37 ini kita lebih longgarkan lagi, kepesertaan JKN-nya tidak harus, maksudnya bukan pada badan usaha saja, jadi peserta PBI pun, pekerja yang menjadi peserta PBI atau pekerja yang mendaftarkan dirinya sendiri secara mandiri itu bisa mendapatkan eh, JKP, bisa menjadi peserta JKP. Kemudian perubahan yang berikutnya adalah besaran manfaat yang semula itu 45% dari upah untuk 3 bulan pertama dan 3 bulan berikutnya adalah 25%. Saat ini perubahan manfaatnya menjadi 60% selama 6 bulan. Jadi flat selama 6 bulan 60% terus gitu ya. Kemudian iurannya juga berubah yang semula 0,46% sekarang menjadi 0,36% yang mana eh, rekomposisi dari program JKM dihapuskan atau ditiadakan. Karena dengan adanya rekomposisi JKM ke JKP ini rupanya sangat mempengaruhi ketahanan dananya JKM. Sehingga kemarin dilakukan perhitungan ketahanan dana program JKM ini, jaminan kematian ini hanya eh, mencapai 30 bulan. Hanya sampai 30 bulan ke depan untuk bisa memberikan manfaat JKM. Nah, ini bahaya banget gitu ya. Nanti kalau ada bulan ke-31 ada yang em, mengalami risiko meninggal dunia nggak bisa memberikan manfaat gitu. Makanya salah satunya kita bisa membantu ketahanan dana JKM ini dengan menghapus rekomposisi ke program JKP. Kemudian eh, di syarat klaim kita juga longgarkan, yaitu eh, yang semula itu ada syarat harus memiliki masa iur 6 bulan yang berturut-turut. Ini di PP ini tidak ada iuran yang berturut-turut, itu kita hapuskan. Jadi syaratnya adalah memiliki masa iur 12 bulan dalam 24 bulan gitu ya. Berturut-turutnya kita hapus. Jadi boleh iuran itu bolong-bolong asalkan ada iuran 12 bulan dalam tempo atau dalam waktu 24 bulan gitu. Kemudian eh, syarat klaim yang berikutnya yang diberikan kemudahan atau kelonggaran adalah eh, yang semula bukti PHK apa namanya PB perjanjian kerja gitu ya wajib didaftarkan di pengadilan. Itu di PP 37 bunyinya begitu. Nah, di TP 6 ini eh PB itu tidak harus, maksudnya gini, PB itu bisa didapatkan bukti lapornya dari dinas atau dari kementerian kalau dia perusahaannya antar provinsi gitu ya. Eh, Bukti lapor dari PB ini bisa didapatkan dari kementerian atau dari dinas atau dari eh, pengadilan. Jadi kalau dulu itu mutlak harus dari pengadilan, kalau sekarang bisa dari dinas, dari bukti lapor dari dinas itu sudah bisa menjadi syarat klaim JKP. Kemudian ini kalau yang ketiga ini salinan putusan pengadilan tetap ya sesuai masih nggak ada perubahan, jadi tetap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian eh, masa daluarsa juga ada perubahan yang semula 3 bulan menjadi 6 bulan. Jadi dengan PP 6 ini mulai Februari, mulai tanggal 7 Februari karena PP-nya disahkan atau diundangkan tanggal 7, maka sejak tanggal 7 Februari klaim manfaat JKP menjadi daluarsanya menjadi 6 bulan. Jadi kalau kalau misalnya PHK di bulan Desember, Desember, eh, Desember, Januari, Februari, Maret gitu ya. Daluarsa 3 bulan harusnya habisnya di bulan Maret. Karena lahirnya PP ini di bulan Februari, maka otomatis dia langsung mendapatkan perpanjangan menjadi 6 bulan gitu.
Jadi dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni baru daluarsa. Kemudian perubahan yang berikutnya adalah di pasal 39A bahwa perusahaan yang mengalami paylit dan menunggak iuran paling lama 6 bulan, BPJS memberikan atau membayarkan manfaat kepada pekerja. Jadi kalau normalnya perusahaan yang menunggak 3 bulan itu BPJS yang memberikan manfaat. Kalau lebih dari 3 bulan perusahaan wajib memberikan manfaatnya. Tetapi untuk perusahaan yang pilot ini diberikan pengecualian boleh menunggak sampai dengan 6 bulan yang bisa di cover oleh BPJS. Kalau tunggakannya lebih dari 6 bulan ya bukan lagi BPJS gitu ya. Namun kelonggaran ini tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar iuran dan denda kepada BPJS gitu ya. Jadi ini merupakan perubahan atau kelonggaran di PP 6 2025. Kemudian perubahan lainnya adalah adanya penguatan tugas dan fungsi pengantar kerja dalam pemberian layanan manfaat akses informasi pasar kerja. Di pasal 25 diubah. Jadi perubahannya adalah dengan menyesuaikan dengan Permenaker yang mengatur perubahan tugas dan fungsi petugas antar kerja. Jadi kalau di PP 37 manfaat akses informasi pasar kerja ini diberikan oleh pengantar kerja dan juga petugas antar kerja. Tapi di PP 6 ini hanya petugas antar kerja saja. Bukan, sorry maaf. PP 6 mengatur untuk pengantar kerja, pegawai atau fungsional pengantar kerja. Untuk petugas antar kerja kita eh, tidak ada lagi di PP 6 ini. Maaf. Kemudian perubahan selanjutnya menghapus ketentuan syarat bahwa lembaga pelatihan kerja yang akan bergabung di JKP itu semula harus mendapat persetujuan dari menteri, tetapi di Permen ini, di PP ini diberikan kelonggaran bahwa LPK itu tidak harus persetujuan menteri, tetapi ada persetujuan dirjen gitu ya. Itu eh, ada ada proses seleksinya, tetapi tidak harus persetujuan menteri gitu. Jadi lebih lebih ringan, lebih gampang untuk LPK menjadi mitranya JKP. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, dengan lahirnya PP 6 2025, maka ada beberapa ketentuan yang perlu kita sesuaikan, yaitu diantaranya kita perlu merevisi PP nomor 49 2023 tentang penyelenggaraan program CKK dan CKM karena adanya penyesuaian rekomposisi iuran CKM gitu ya, yang semula di PP 49 ini iuran CKM itu direkomposisi untuk JKP, maka kita harus merevisi PP 49 ini untuk mengembalikan lagi iuran JKM-nya, tidak direkomposisi gitu ya. Kemudian kita perlu juga merevisi Permenaker nomor 7 tentang tata cara pendaftaran dan tata cara rekomposisi. Ini kita sesuaikan dengan PP. Kemudian revisi Permenaker 15 tahun 2021 tentang pemberian manfaat. Ini tentunya kita harus menyesuaikan dengan PP-nya. Kemudian selanjutnya kita akan merevisi Permen Q 148 terkait dengan pembayaran iuran dan juga besaran manfaat pelatihan kerja yang semula 1 juta sekarang menjadi 2,4. Namun 2,4 ini memang ini arahan dari Menko Perekonomian ya, dari Pak Hartarto. Tetapi nanti kita ikuti dulu perkembangan di pembahasan 148 karena ini untuk 148
saat ini sedang dibahas di Kementerian Keuangan. Untuk yang Permen 7 dan Permen 15 ini sedang saat ini tahap apa namanya harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Jadi kita di Kemnaker eh, di ranahnya Kemnaker sudah selesai gitu ya, Permen 7 dan Permen 15. Saat ini ranahnya sudah di Kementerian Hukum untuk harmonisasi. Nanti setelah harmonisasi eh, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ditetapkan menjadi ditandatangani oleh Pak Menteri dan ditetapkan menjadi permen baru gitu. Kemudian selanjutnya kita juga perlu merevisi peraturan BPJS Ketenagakerjaan yang nomor 1 2022 ini untuk penyesuaian mekanisme pemberian manfaat uang tunai dan pelatihan kerja. Karena memang pemberian uang tunai dan pelatihan kerja ini, pemberian uang tunai ini oleh BPJS. Kalau pelatihannya dan akses informasi pasar kerja memang oleh kementerian, tetapi pembayaran pembayaran biaya pelatihan ke LPK itu dari BPJS. Jadi BPJS membayarkan biaya pelatihannya ke LPK gitu, maka diaturnya di eh, peraturan BPJS ini, peraturan badan. Ini yang perlu kita sesuaikan juga. Nah, Bapak Ibu, dalam penyelenggaraan program JKP ini eh, terdapat atau ada beberapa pihak yang memiliki atau mempunyai peranan dalam penyelenggaraan JKP ini, diantaranya adalah pemerintah, dalam hal ini mediator. Bapak Ibu mediator tugasnya adalah melakukan pembinaan, pengembangan HI dan penyelesaian. Kalau ini memang tusinya mediator ya. Kemudian terkait dengan JKP ini adalah eh, berkoordinasi dengan BPJS, kemudian memastikan PHK-nya, memastikan PHK dan juga memberikan bukti lapor PHK begitu ya. Sekarang ditambah lagi kalau kemarin itu PHK secara bipartit itu yang diberikan bukti lapornya dari dinas, sekarang PB pun bukti lapornya bisa diberikan juga oleh dinas. Nah, ini teman-teman tugasnya dari teman-teman mediator. Kemudian pengantar kerja itu melakukan konseling, bekerja sama dengan portal layanan lowongan pekerjaan dan juga melakukan bimbingan karir. Lalu eh, di instruktur pelatihan kerja dan juga pengawas ketenagakerjaan memiliki peranan di JKP ini untuk penegakan hukumnya, untuk peningkatan kepatuhan gitu ya. Jangan sampai perusahaan itu lalai tidak membayar iuran atau nunggak iurannya begitu, tetapi pekerja yang menjadi imbasnya tidak bisa klaim JKP begitu. Ini banyak terjadi. Udah pekerjanya mau klaim ternyata perusahaannya nunggak sehingga JKP-nya tidak bisa dilanjutkan klaim JKP-nya. Kemudian peranan pengusaha yang tadi itu mematuhi penahapan kepesertaan. Jangan sampai ada PDS program gitu ya. Kemudian melaporkan perubahan data melalui WLKP dan juga melaporkan PHK-nya dan eh, tadi kepatuhan dalam membayar iuran. Kemudian pekerja dalam hal JKP, pekerja wajib memiliki akun di Siap Kerja untuk bisa memantau perkembangan kepesertaan jaminan sosialnya gitu ya. Kemudian melaporkan PHK melalui Siap Kerja dan mengajukan klaim JKP apabila mengalami PHK. Kemudian BPJS tugasnya melakukan rekomposisi iuran, kemudian melakukan verifikasi dan melakukan validasi pengajuan klaim dari pekerja, kemudian membayarkan uang tunai dan membayarkan biaya pelatihan kepada LPK, juga menagih tunggakan iuran ke perusahaan dan menagih iuran
ke pemerintah dalam hal ini kepada Kemnaker gitu ya yang 0,22%. Mungkin itu Mas Mahen yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diserap dengan baik untuk teman-teman semua. Terima kasih Mas Mahen, saya kembalikan kepada Mas Mahendra. Yeh, Bu, matur suwun. Ya, gamblang, terus ini jadi pemantik kita semua nanti untuk diskusi, nggih. Nggih. Tadi saya sudah persilakan buat rekan-rekan yang ingin bertanya langsung ke Ibu, nanti bisa raise hand ataupun open mic. Monggo saya persilahkan. Dan untuk menanyakan langsung, nggih. Dan di kolom chat itu ada pertanyaan tadi terkait mengundurkan diri, apakah dapat klaim JKP? Walaupun ini sudah saya jawab, nanti Ibu bisa menambahkan, Ibu. Bila pekerja mengundurkan diri, apa yang bersangkutan bisa mendapatkan klaim JKP gitu, Ibu. Langsung dijawab apa? Monggo Bu, bisa langsung eh, Ibu. ya, eh, mungkin ini sudah ini ya. Tadi Mas Mahen udah bilang, sudah saya jawab gitu. Iya, jadi Bapak Ibu untuk persyaratan klaim JKP masih masih yang maksudnya pengecualian masih seperti yang dulu ya, belum tidak ada perubahan bahwa eh, semua alasan PHK bisa mengajukan klaim JKP, 4 yang dikecualikan ya, yaitu apabila dia mengundurkan diri, kemudian mengalami cacat total tetap, kemudian pensiun, dan yang satu lagi meninggal dunia. Satu lagi yang eh, PKWT habis masa kontrak. Nah, itu yang tidak bisa mendapatkan manfaat JKP, tidak bisa klaim JKP. Begitu, Mas Mahen. Nggih, Bu, matur suwun. Nah, ini sering menjadi pertanyaan juga ya, terkait mengundurkan diri. Apalagi nanti mendekati pembayaran THR itu, Bu. Jadi ini saya nyangkutin bahwa pemaknaan atas pekerja yang mengundurkan diri, kalau mengacu kepada Permenaker 6 tahun 2016 itu kan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, sebenarnya kalau penggolongan PHK itu, ini sekaligus ini nanti saya ini ya mantik diskusi saja. Bahwa terkait PHK itu kan ada PHK yang dilakukan oleh pengusaha, PHK yang dilakukan oleh pekerja, PHK demi hukum, dan PHK karena putusan pengadilan seperti itu. Nah, mengundurkan diri adalah bentuk PHK yang dilakukan oleh pekerja kepada pengusaha. Karena pemaknaan atas pengunduran diri itu adalah sesuai di pasal 36 huruf I, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 itu adalah eh, pekerja yang mengundurkan diri atas kehendaknya gitu kan, kehendak sendiri atau kemauan sendiri gitu kan. Karena ketika pekerja itu mengundurkan diri, dia itu biasanya, lazimnya, dia sudah memiliki sebuah rencana. Misal mendapatkan pekerjaan yang baru, yang lebih baik, kemudian sesuai dengan prestasi atau kompetensinya yang eh, di mana nanti itu bisa eh, apa ya, mendapatkan apa ya, tempat pekerja yang lebih baik gitu kan. Namun berbeda halnya ini pada prakteknya itu mengundurkan diri itu bukan karena kehendak pekerja, tapi dibuat menyatakan mengundurkan diri. Seperti itu ya Bu ya. Makanya waktu di Undang-Undang 13 2003 itu kan ada bicara soal mangkir 5 hari berturut-turut yang tanpa ada keterangan dan telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis oleh pihak pengusaha kan dulu dimaknainya dikualifikasikan mengundurkan diri. Nah, frasa dikualifikasikan mengundurkan diri itu sudah tidak ada. Jadi tidak bisa lagi bahwa ketika mangkir disamakan dengan mengundurkan diri karena mengundurkan diri juga harus sesuai ketentuan 30 hari sebelumnya, tidak ada kewajiban atau ikatan dinas seperti itu. Kurang lebih tambahannya seperti itu, Bu, untuk Iya, yang nggih, mengundurkan diri. nggih. Terima kasih Mas Mahen. Jadi memang kita pelan-pelan memperbaikilah ini apa namanya ketenaga kerjaan gitu ya. Selama ini memang tadi yang disampaikan Mas Mahen apa banyak pekerja itu yang apa namanya dalam tanda petik
dipaksa, nah, disuruh mengundurkan diri gitu ya. Nah ini, Diintimidasi, Bu. nah itu, nah itu, nah itu. Jadi banyak juga yang gini, supaya bisa mencairkan JHT, maka diberikan surat apa namanya Mas, peklaring ya, Pak peklaring. Laring. Nah Ya, itu kan sebenarnya tidak ada di peraturan itu, peklaring itu. Jadi kalau di JHT selama ini mundurkan diri pun bisa mencairkan JHT-nya kan gitu ya. Nah, dengan JKP ini kita perbaiki jangan sampai ada mengundurkan diri yang dipaksa. Kecuali memang itu kemauan sendiri si pekerja. Nah, kalau kemauan sendiri pekerja artinya tadi yang disampaikan Mas Mahin pada umumnya kalau pekerja itu mengajukan mengundurkan diri pasti dia sudah ada eh, akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Jadi memang kita pemerintah itu eh, harus selalu berpikir positif ya, berpikiran positif gitu. Kenapa dulu itu di JKP ini mengundurkan diri kok tidak bisa klaim? Yaitu karena kita berpikirnya orang yang mengundurkan diri pasti biasanya itu sudah mendapatkan yang lebih baik gitu. Makanya tidak boleh klaim karena dia memang sudah dapat yang lebih baik gitu loh. Gitu Mas oke. Mahen. Dan dia pasti akan segera bekerja kembali gitu. Ya, Bu. Gitu. Bisa juga mengundurkan diri mengikuti suami ya, Bu ya. Nggih. Nah, itu Karena kan berarti nggak ini kalau nah itu kan di klaim JKP ini eh, harus ada pernyataan untuk bersedia bekerja kembali. ya, betul, Bu. Kalau misalnya saya pekerja, kemudian saya terkena PHK atau mengundurkan diri, eh, tidak mau bekerja lagi, saya mau jadi ibu rumah tangga saja, saya nggak mau bekerja lagi. Nah, itu nggak bisa juga dapat JKP karena sudah menyatakan tidak mau bekerja kembali gitu. Ya, oke, baik. Matur suwun Ibu, semoga tuntas menjawab pertanyaan dari Pak Selamat Harun. Nggih, berikutnya saya eh, berikan kesempatan buat yang sudah resen. Ini ada Bu Minarni Hayumi. Monggo Ibu bisa open mic. Selamat malam Bu Yayu, Bu Minarni Hayumi. Oke, saya lanjut ke Pak Amirun. Monggo Pak Amirun. Ya, makasih banyak Pak atas kesempatannya Pak Mahendra. Iya Salam Pak, kenal untuk kita semuanya. salam kenal Pak. Saya izin open kamera, siapa tahu bisa ketemu di luar Pak. Bisa saling sapa. Siap Pak, monggo. Bu, ini mau diskusi aja. Tadi itu yang masalah apa nih JKP. Apakah memang ke depannya ini akan ada revisi aturannya terkait dengan bahwa PKWT dia tidak dapat kemudian mengundurkan diri walaupun sudah bertahun-tahun itu bekerja, tapi akhirnya mengundurkan diri, akhirnya dia tidak dapat juga JKP itu. Sementara setiap bulannya diiurkan itu bagi dirinya sendiri maupun oleh perusahaan diiurkan. Artinya kan eh, mereka sudah mengiurkan untuk dirinya, tapi kenyataannya itu tidak bisa dimanfaatkan ketika kehilangan pekerjaan itu dengan kualifikasi yang tidak memenuhi syarat JKP tadi itu. Nah, ini sepertinya juga kurang apa ya? Tidak begitu apa ya? Kalau dibilang tidak ada juga mungkin bagaimana itu ya? Saya bingung membahasakan itu. Karena pada prinsipnya sama-sama diiurkan baik yang PKWT maupun PKWTT, kemudian baik yang PHK maupun yang mengundurkan diri, sama-sama diiurkan itu. Tapi karena kualifikasinya apa ini tidak memenuhi syarat, walaupun diiurkan akhirnya dia tidak mendapatkan manfaat JKP itu. Nah, ini seperti apa ini? Ke depannya apakah Kemenaker ini berencana merevisi itu atau memang dibiarkan begini saja? Eh, gitu Ibu. Makasih banyak Pak Mahendra. Sama-sama Pak Amirun. Dari Samarinda ya Pak ya?
Jauh Betul Pak, sekali. dari Ya Samarinda Pak, Pak. gaungkan ngopi sih sampai Samarinda dan sekitarnya Pak, biar manfaatnya semakin tersebar luas. Wah ini saya terima kasih sekali ya di Iya, apa seminar seperti ini. Saya makasih banyak Pak. iya, sami-sami Pak. Monggo Bu. Saya sudah share ke teman-teman di grup untuk ikut. Ini saya nggak pantau juga apakah mereka ikut atau tidak. Mantap. Iya, Ya. monggo Bu Sum. Nih, terima kasih Mas Amirun. Salam Samarinda nih. Ya, Sama-sama Bu. terkait dengan tadi itu PKWT ya. Jadi tadi memang tadi sudah saya sampaikan pengecualian bagi penerima manfaat untuk JKP ini tadi ada 5 ya. Di antaranya adalah JKP apa PKWT. PKWT itu bisa menjadi peserta, tetapi untuk klaim dia harus PKWT yang di PHK di tengah jalan. Kalau PKWT yang habis waktu kontrak itu tidak bisa mendapatkan, tidak bisa klaim JKP. Kenapa begitu? Karena kembali lagi saya sampaikan, pemerintah itu selalu berpositif thinking, selalu berpikir positif gitu ya, bahwa kalau PKWT habis kontrak, artinya kan misalnya saya PKWT, misal habis di bulan depan, bulan Maret, saya harus siap-siap kan. Bulan depan saya sudah habis kontraknya, berarti dari sekarang saya harus siap-siap nih. eh, Siap-siap untuk mencari pekerjaan lagi atau seperti apa usahanya gitu ya. Namanya ini kan kehilangan pekerjaan gitu ya, jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau saya sudah tahu bulan depan saya akan kehilangan, ya itu namanya bukan bukan kehilangan, itu kan sudah memang sudah direncanakan, kontrak saya habis di bulan depan kan gitu ya. Kemudian tadi eh, kan dia sudah bayar iuran juga setiap bulan. Pak Amirun, Mas Amirun, eh, JKP ini sifatnya adalah asuransi sosial. Seperti juga JKK, JKM, kemudian jaminan kesehatan, itu kan sama-sama asuransi ini. Jadi tidak bisa diklaim kalau tidak ada risiko. Begitu ya. Kalau kita tidak sakit, tidak bisa kita ke rumah sakit minta untuk minta uangnya. Saya kan kemarin udah bayar. Karena saya tidak sakit, sekarang saya minta uangnya. Tidak bisa begitu. Begitu juga JKK ataupun JKM, jaminan kematian. Kalau belum meninggal, ya tidak bisa. Cair itu manfaat JKM kan gitu ya. Begitu juga JKP ini. JKP ini sama dengan JKK, JKM, dan juga JKN, jaminan kesehatan, sifatnya adalah asuransi. Jadi kalau tidak ada risiko, tidak bisa dicairkan. Dan sifatnya lagi adalah gotong royong. Jadi Mas Amirun, dengan iuran yang sekarang menjadi 0,36%, kemudian kalau dia klaim 60% dari gaji, dari upah, itu kan perbandingannya udah berapa gitu ya. Jadi disitulah bentuk gotong royongnya. Kita membayar untuk menutupi teman-teman kita yang mengalami PHK. Seperti itu, Mas Amirun. Jadi bukan berarti saya baik sudah bayar, saya juga harus bisa dapat manfaat. Itu dari sisi iuran ya. Kemudian tadi terkait dengan PKWT-nya, ya argumennya seperti itu tadi. Kenapa dulu waktu pembahasannya itu PKWT tidak bisa dapat karena PKWT itu sudah tahu kalau saya bulan depan akan eh, habis masa kontraknya. Jadi bukan kehilangan pekerjaan. Kalau kehilangan pekerjaan itu tiba-tiba dikasih surat PHK, nah kan itu kan kehilangan gitu kan. Sama juga JKK, kecelakaan kerja. Tiba-tiba terkena kecelakaan gitu ya. Jadi memang yang sifatnya itu eh, tidak diprediksi gitu, tidak bisa diprediksi gitu. Seperti itu Mas Amirun, izin. Ya, nggih. Semoga bisa diterima dengan clear nggih, Mas Amirun.
Baik, Pak. Makasih banyak. Hanya saja kan ada beberapa PKWT itu pekerja masih mengharapkan pekerjaan itu, tapi eh, apa ini waktunya sudah habis atau pekerjaannya sudah selesai. Begitu, Ibu. Ya, jadi menambahkan saja, Mas, kita kembali ke pemaknaan atas JKP tadi, seperti yang Bu Sum sampaikan bahwa sebenarnya JKP itu kan program Jamsos bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Saya highlight di sini yang mengalami pemutusan hubungan kerja. PKWT, PKWTT sama-sama ada hubungan kerja dan dua-duanya berhak mendapatkan program JKP. Hanya saja untuk PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu itu adalah di saat kedua belah pihak mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerja waktu tertentu, di saat itulah kedua belah pihak itu memahami kapan perjanjian kerja ini akan berakhir. Ketika jenengan cermati di pasal 61 Undang-Undang 6 tahun 2023, itu kan bicara soal berakhirnya perjanjian kerja, bukan pemutusan hubungan kerja nggih. Jadi perjanjian kerja itu berakhir manakala ketika pekerja meninggal dunia. Jangka waktu perjanjian kerjanya itu berakhir, terus selesainya suatu pekerjaan tertentu dan kesekian kali. Hanya saja ketika PKWT itu misalnya dikontrak 1 tahun, di pertengahan nih, misalnya 6 bulan baru berjalan, dia akhiri perjanjian kerjanya sepihak oleh pengusaha. Nah, di saat itulah hak atas manfaat JKP itu lahir untuk pekerja tersebut. Berbeda halnya ketika perjanjian kerjanya berakhir sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian kerja, misalnya 31 Desember 2025 besok berakhir. Seperti itu, Mas, pemaknanya. Jadi bisa dibedakan ya antara perjanjian kerja yang berakhir sesuai dengan apa yang disepakati dengan pemutusan hubungan kerja gitu. Jadi hubungan kerjanya diputus tuh baru dapat. Gitu, Mas Amirun dari saya. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak. Oke, siap ya, makasih. Eh, Bu Yayu sudah ready kah? Monggo Bu, bisa on open mic. Oke, kalau gitu ke Pak Made Ari. Monggo Pak, mediator handal dari Provinsi Bali nih. Saya banyak belajar I- dari jenengan Pak, matur suwun Pak. Wah, jangan gitulah. Ini apa bandarnya ngopi sih ini saya nggak berani. Saya ini malah nebeng sama Mas Mahendra. Baik, waduh, selamat malam semuanya. Salam hormat saya sama Bu Sumira, sama Mas Mahendra dan Bapak Ibu sekalian yang ikut join pada webinar ngopi sik ini. Eh, Terima kasih ini atas waktunya. Nah, saya poin aja kiranya karena ini sangat eh, terkait sekali pas saya selaku mediator memang sedang menangani bantuan layanan JKP dari suatu perusahaan pekerja lebih tepatnya yang ter-PHK di suatu perusahaan 6 orang. Nah, mungkin ini karena yang hadir kebetulan juga beragam Ibu Sumirah, jadi sebetulnya sangat terbantu sekali audien yang hadir di sini untuk mengetahui langsung masalah yang terjadi di internal pelaksanaan layanan JKP ini oleh BPJS. Pertanyaan saya seperti ini, Bu. Em, apa namanya, bagaimana sebetulnya cara kerja aplikasi siap kerja tersebut? Karena di publik ternyata tidak diketahui bahwa aplikasi siap kerja itu ternyata ada dua peran yang terlibat, yaitu dari Kemnaker dan dari BPJS. Nah, kenapa ini saya tanyakan? Mungkin teman-teman nanti pada saat mengantarkan teman-teman pekerja, mungkin tidak apa ya tersentuh langsung karena selepas dari Disnaker terbit tanda bukti lapor atau selepas dari perusahaan terbit surat PHK-nya, maka secara mandiri pekerja itu langsung mengurus klaim JKP-nya melalui aplikasi Siap Kerja. Namun pada saat muncul notifikasi di Siap Kerja tersebut ditolak, ditunda dan sebagainya, nah, di sini pekerja itu langsung sudah berhenti, tidak tahu apa yang dia harus lakukan karena komplain kemana dia tidak tahu, karena yang dihadapi adalah aplikasi. Protes kemana, jawaban juga tidak cepat, sehingga itu juga
membuat serapan hak manfaat tunai JKP pekerja menjadi tidak terakses. Nah, ini jadi perlu diketahui bagaimana sebetulnya peran BPJS di dalam aplikasi tersebut, di mana peran Kemnaker dalam aplikasi tersebut, sehingga saat kita mengalami masalah dalam hal akses klaim JKP tersebut, bisa kita jajagi bahwa ini adalah masih ranahnya di BPJS atau sudah ranahnya di Kemnaker. Nah, jadi pertanyaan ini jelasnya adalah di mana peran BPJS atau Kemnaker pada aplikasi siap kerja tersebut, sehingga jikalau si pekerja atau peserta ini mengkomplain, itu bisa terhantarkan. Itu. Ini soalnya pihak BPJS entah tidak paham atau bagaimana, saat muncul notifikasi email atau aplikasi yang menyatakan penundaan atau mungkin ditolak dari pengamprahan klaim JKP tersebut, ternyata pihak BPJS dengan ringannya menyampaikan ini adalah aplikasi siap kerja Kemnaker, sehingga kami di BPJS tidak bisa. Jadi Anda harus berurusan ke Kemnaker atau melalui Disnaker minta surat pengantar biar dibukakan akses ke Kemnaker. Nah, seperti itu disampaikan. Jangankan sekelas peserta pekerja tersebut yang sudah di PHK, kami yang dari Disnaker terdampak langsung untuk pelayanan ini pun tidak paham terhadap apa yang BPJS sampaikan. Sehingga mohon maaf saya merepotkan Ibu Sumira. Kemarin Ibu 32 orang akhirnya lolos JKP, itu pun setelah uyel-uyelan dengan petugas BPJS yang tidak paham tugasnya. Jadi saya cukup protes ini terhadap BPJS karena ini tidak kelihatan di publik. Ini kelihatannya justru di Disnaker dengan Kemnaker kita berproses. Itu pertanyaan nomor satu. Yang kedua, syarat admin. Kami menemukan kondisi unik, Bu. Ini aduan langsung pekerja. Di dalam upload dokumen sudah dilakukan tahap satu di siap kerja, ini teknis dan langsung ini. Dia sudah mengupload dokumen dan dia menyatakan dirinya PKWTT atau pekerja tetap. Namun oleh petugas perip sistem, saya tidak tahu apakah petugas perip ini dari Kemnaker atau dari BPJS. Seandainya dari BPJS, itu berarti tidak paham karena meminta kontrak kerja. Jadi kontrak kerja yang diminta di dalam syarat, padahal sudah diklik itu adalah bentuk PKWTT. Nah, di sini syarat tambahan yang dimintakan pada notifikasi aplikasi yang meminta tambahan lampiran itu menjadi kesulitan. Yang setahu saya syarat yang terupload adalah tanda bukti lapor, kemudian apalah itu yang sudah ada di aturan. Namun itu sudah diupload, tapi ada tambahan kontrak kerja. Jadi dia tidak bisa memproses lanjutan. Nah, di sini petugas perip dalam pintu pertama proses siap kerja itu apakah masih di BPJS? Jika iya, selanjutnya kemana proses itu? Nah, ini seringkali ketemu masalah saat kita mengkomplain tahapan ini, orang di bawah di BPJS itu tidak bisa memberikan jawaban. Dan itu juga tidak dibawa naik masalahnya sehingga mentok. Nah, itu persoalannya. Dan yang mungkin yang ketiga, saya sempat baca itu ada salah satu kewajiban BPJS untuk mensosialisasi juga terhadap program-programnya. Nah, di sini nampak sekali dari pihak ARD, bahkan perusahaan atau mungkin pekerja, itu ternyata belum rasanya tersentuh terhadap kewajiban BPJS untuk mensosialisasi sesuai Undang-Undang 24 2011 tentang BPJS. Nah, seperti itu, Bu. Kiranya situasi yang terjadi dinamika di bawah dan kami sedang berproses. Oh ya, ada satu lagi. Jikalau pekerja dimutasi ke kantor cabang, ini saya anggap ini kantor cabang kantornya adalah Jakarta. Kemudian pekerja itu dimutasi ke kantor cabang Bali. Nah, di kantor cabang Bali inilah pekerja itu selanjutnya mengalami PHK karena alasan efisiensi. Saat urusan
JKP berproses di mana kelengkapan administrasi sudah didapat dari Disnaker setempat berupa tanda bukti lapor. Namun saat terjadi koresponden dengan petugas BPJS menyatakan bahwa setelah dilacak, dicek, ternyata dia pendaftaran ada di kantor pusat Jakarta, sehingga dia tidak punya datanya di kantor cabang Denpasar sebagai lokus kantor cabang tempat dia mutasi. Yang menjadi unik dan ketidakpuasan kami sebetulnya di sini, mengingat sudah online sistemnya, kenapa sistem BPJS tidak terbuka untuk mengakses layanan peserta tersebut sehingga kendala yang menyatakan bahwa perusahaannya ini tercatat dia terdaftar di Jakarta. Kalau itu yang dipakai berarti peserta ini akan kehilangan hak manfaat klaim JKP-nya. Nah, apakah betul seperti itu? Sekiranya mohon dibantu solusi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf cukup banyak Ibu karena langsung menangani. Terima kasih. Ya, sepertinya pertanyaan Pak Made hari ini mewakili beberapa mediator yang hadir malam ini, Bu. Termasuk saya. Teknis dan cukup tajam pertanyaannya. Monggo Ibu bisa diberikan tanggapan dan insight-nya. Iya, iya. Terima kasih Pak Mas Mahen, Pak Ari. Eh, Nanti kalau yang terkait dengan aplikasi nanti eh, minta tolong Mbak Andresia ya membantu menjawab. Karena kalau teknis aplikasi ini terus terang saya gaptek, Pak. Saya saya nggak langsung menangani aplikasi saya, jadi saya nggak paham itu tadi yang disampaikan kemarin yang 32 itu kan Pak Ari apa share apa namanya capture dari pekerja itu jawabannya dapat notif begini itu saya kemana-mana itu saya nanyanya karena saya nggak paham aplikasi gitu. Terima kasih Ibu. Ye, nanti eh, apa namanya Mbak Andris ya. Kemudian terkait dengan tadi PKWT PKWT diminta PKWTT Bu, pekerja tetap dia, tapi di dalam notif jawaban dari umpan balik dari petugas BRIP itu justru minta kontrak kerja. Itu itu kontrak kerja itu kan terjemahannya itu PKWT yang diputus barangkali di tengah jalan. Nah, jadinya yang ada sebetulnya kan paklaring surat informasi yang menerangkan dia sebagai pekerja tetap mengalami PHK dengan surat keterangan yang terlampir dan tentunya sudah mengidentitaskan dia sebagai pekerja tetap tersebut. Nah, saya yang tidak paham kenapa petugas PRIP tersebut menghadirkan sebuah tambahan persyaratan yang sejatinya kalau ada keraguan atau ingin keyakinan itu sebetulnya sudah indikasi dokumen dari terbitnya dinas ataupun dari perusahaan mengantarkan apa namanya laporan PHK dan sebagainya, tentunya sudah termudahkan pengidentitasan tersebut sebagai pekerja yang sudah benar memang mengalami PHK. Nah, sekiranya hal itu diperlancar kondisinya karena sudah diyakini demikian. Saya tidak tahu apakah memang harus ada tambahan demikian sehingga membuat akses tersebut menjadi terhambat atau lama dan birokratif jadinya tidak sesuai dengan kemudahan layanan dan kecepatan layanan bagi pekerja yang sudah ter-PHK susah dan sulit ini malah dia peserta BPJS malah menjadi dipersulit oleh BPJS. Itu kesan yang muncul sehingga kami juga agak nggak tidak apa ya masa dongkol lah itu. Gimana maksudnya filosofi BPJS ini yang harus membantu malah memperumit. Ya kalau nggak percaya ya berhadap muka aja lah buat berkas langsung daripada mainan alat aplikasi protes kemana nggak bisa. Nah ini yang sering oyel-oyelan Bu. Terima kasih. Pak Ari ini PKWTT ya PKWTT apa PKWT? Tetap Bu, pekerja tetap, Oh, pekerja PKWTT. tetap PKWTT ya. Sebenarnya seharusnya ini Pak Mas Mahen langsung aja saya jawab deh. Monggo Ibu. Ya, sebenarnya apa namanya kontrak itu baik itu PKWT maupun PKWTT mestinya itu sudah di diisi formulirnya itu di depan Pak, pada saat pendaftaran. Jadi di Permen 7 2021 itu sudah ada formulir pendaftaran paling sedikit memuat. Nah, itu diantaranya adalah nomor dan atau tanggal mulainya eh, apa namanya nomor atau
tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja bagi pekerja PKWT atau nomor dan tanggal mulai perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi pekerja dengan hubungan kerja berdasarkan PKWTT. Nah, ini sebenarnya eh, persyaratan seperti itu tuh sudah dimintakan di awal pendaftaran sehingga eh, kalau dia ini maksudnya kalau dia PKWT jadi ketahuan misalnya PKWT-nya itu tanggal tanggal 10 atau tanggal 20 Februari gitu ya. PKWT-nya 20 Februari dengan perjanjian 2 tahun. Artinya nanti akan berakhir di 20 Februari 2 tahun kemudian kan gitu ya. Maksudnya itu kenapa kita minta di awal pendaftaran itu sudah mencantumkan perjanjian kerjanya itu untuk mengetahui dia itu PHK atau memang berakhir masa kontraknya. Seperti itu. Begitu juga yang PKWTT kita juga sudah di Permen 7 ini kita sudah minta mencantumkan nomor dan tanggal mulainya perjanjian kerja. Jadi kalau eh, BPJS minta, aduh saya jadi bingung ini kalau BPJS kadang-kadang begitu. Jadi harusnya itu sudah di saat dia terjadi PHK dan klaim JKP itu harusnya sudah tidak ada lagi permintaan-permintaan yang seperti itu. Karena sudah ditetapkan di Permen 15-nya bahwa kalau klaim itu syaratnya yang harus dilampirkan ini sudah ada kan. Ya, betul, Selain betul, Bu. itu di pendaftaran kan gitu. Hmm. Jadi harusnya BPJS tidak ada lagi permintaan-permintaan yang di luar dari Permen 15. Gitu Pak Made Ari. Kalau perusahaannya yang dia dimutasi ke cabang dan kemudian di kantor cabang dimutasi, ternyata petugas layanan BPJS setempat itu tidak memberikan solusi untuk dia harus gimana, harusnya apakah seharusnya dengan online kan bisa dia dibantu proses, dibukakan aplikasi dan sebagainya sehingga pengamprahan JKP itu tidak menemui kendala karena sudah apa BPJS itu juga sudah nasional dan kemudian aplikasi juga sudah digital dan tidak ada hambatan apapun semestinya untuk kemudahan layanan. Tapi disampaikannya hanya sebentar pencatatannya atau terdaftarnya dia di Jakarta dan petugas cabang itu tidak punya akses untuk membuka riwayat apa yang dia punyai. Begitu, Bu. Itu gimana caranya, Bu? Itu di Kanwil apa di cabang itu Pak? Ini di cabang Bali Denpasar, Bu. Ini yang menyatakan begitu. Sedangkan ini perusahaan MPM namanya. Jadi Jax Multi Finance, ya itu MPM. Jadi perusahaan Multi Finance itu Jakarta pusatnya, tapi cabangnya ini di Denpasar. Nah, dia 6 orang sudah di PHK dan mendapatkan tanda bukti lapor dari Disnaker Kota Denpasar. Nah, pada saat mengakses JKP, itu muncullah kesulitan-kesulitan di aplikasi pada saat verifikasi. Dan karena ingin membantu percepatan proses, karena keawaman dari pekerja tidak mengerti tentang aplikasi, kalau menjawab bagaimana setelah dinotif dengan ditolak, itu apa yang saya harus lakukan, dia tidak tahu, maka masuklah mediator, masuklah saya dalam hal itu, kami membantu untuk menanyakan kepada jejaring rekan di BPJS siapa yang menangani JKP, siapa petugas verifnya. Jadi kami tembus orangnya itu. Zamannya ada petugasnya dan saat kami kirim PDF dokumen satu berkas yang menjadi kondisi syarat yang sepatutnya, itu muncullah tanggapan bahwa yang bersangkutan ini orang NAM ini ternyata terdaftarnya di perusahaan di pusat di Jakarta dan petugas BPJS tidak memiliki connect untuk riwayat pengamprahan JKP itu seperti apa, di mana masalahnya sehingga perlu dibantu. Nah, mentoknya di sana, saya jadinya heran. Ini JKP nasional, aplikasi digital, kenapa dia jawab dengan cara begitu? Semestinya itu kan di up ke atasannya, buka sistemnya dan kan nggak mungkin ngirim pekerja di Bali ke Jakarta ya Bu ya. Itu nggak masuk logika saya, makanya ini harus disolusikan begitu. Begitu Bu. Iya, harusnya bisa Pak. Harusnya bisa. eh, apa namanya?
JKP itu bisa diklaim di mana-mana gitu. Begitu juga Nggih, program-program yang lain seperti JHT itu melalui JMO itu kan bisa di mana-mana. nggih, Jadi misalkan lah ya orang bekerja di Jakarta kemudian terkena PHK, lalu pulang kampung. Di kampungnya pun dia harusnya bisa klaim JKP di cabang di kampungnya gitu loh. nggih, Jadi itu logika. tidak harus di Jakarta juga gitu. Seharusnya itu bisa. Nanti mungkin coba kita ini lagi apa BPJS itu artinya edukasinya BPJS pusat kepada cabang-cabangnya itu masih belum seragam gitu ya ininya pemahamannya. Terima kasih informasinya Pak Ari. Nanti kita Nggih. eh, coba kita TL ke kantor pusat nanti. Iya Bu, ini yang sebetulnya ujung tombak ini orang-orang Perip ini sebetulnya menjadikan wajah BPJS itu seperti apa, tapi yang sering sosialisasi levelnya ya kita-kita pejabat-pejabatnya BPJS, maaf aja, itu level-level tertentu itu, sedangkan yang menjadi petugas saringan itu petugas Perip itu ya staf-staf yang nggak pernah Iya. diajak diajak sosialisasi kayak begini biar kita langsung itu kasih keluhannya gimana ini minta tambahan surat macam-macam yang nggak ada. Jadi ya mau nggak mau ya harus dibongkar ini karena yang hadir di sini ada unsur HRD, ada unsur pekerja biar denger lah ini kalau ada keluh kesah begini kemana harus mengadu biar tahu. Ya. Makasih Bu. Siap, terima kasih Pak Aris. Kita catat nanti kita lanjutkan ke ini. Nah, untuk aplikasinya mungkin Mbak Andresia mohon dibantu Mbak. Saya kurang paham aplikasi nih. Izin Andresia Pak yang Hen, biasa bisa? megang. Izin Pak Hen, Silakan. bisa sharing sedikit Pak Hen, Bu Sumira. Eh, saya Yeni Kasim dari Padang, mediator dari Padang. Terkait dengan keterangan dari Bapak Made tadi, itu kami alami juga di Padang. Tapi alhamdulillah di BPJS Kota Padang mau menerima. Jadi orang itu kena PHK misalnya di Pekanbaru, di Dumai. Dia minta bantu, minta tanda terima ke kami. Saya langsung telepon ke BPJS-nya. Kalau gini keadaannya gimana? Ya, Ibu bisa nggak JKP-nya? Oh, kalau Kemnakernya mau mengeluarkan, kami nerima Bu. Pokoknya Demnaker udah CC kami akan tindak lanjuti katanya. Nah, Itu yang itu, betul. ah, jadi untuk antisipasinya supaya kami tidak kena, kami minta tolong sama pekerja, bisa nggak surat pelaporan PHK-nya ini bikin aja untuk Dinas Ketenagakerjaan aja. Jadi di mana pun bisa gitu. Boleh juga Ibu katanya. Jadi eh, alhamdulillah selama ini lancar-lancar aja. Jadi walaupun orang tuh PHK-nya di mana-mana, dia dia urus di tempat dia berdomisili, kalau di khusus di Kota Padang ya, selama ini bisa gitu. Itu sekedar informasi aja. Bisa tuh Bapak mandi gitu. Terima kasih Bu Yeni. Ya memang harusnya seperti itu BPJS tuh. Memang BPJS kan tadi yang disampaikan Pak Ari sudah online se-Nusantara gitu ya. Harusnya klaim di mana-mana itu bisa. Yang penting eh, persyaratannya sudah lengkap gitu. Memang ya di bagian petugas bawahnya banyak juga yang nggak ngerti. Tapi waktu dia lempar ke Disnaker, saya langsung aja telepon kabit bagiannya itu. Udah diokekan sama kabinnya ya, baru lancar gitu Ibu. Memang ya bagian bawah petugasnya memang agak kurang paham gitu. Jadi kita koordinasi langsung aja ke bagian kepalanya. Oke aja katanya. Itu Ibu Ya, Semira. Terima kasih. kalau polos pekerjaannya berarti hilang manfaatnya itu Bu ya, berarti dia nggak tahu harus mengadu kemana, relasi nggak ada, wah berapa banyak kerugian itu. Ya tadi Ya, urusan tadi ada yang ngadu juga kayak gitu. Kami bantu lagi gitu kan. iya, 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 makasih Bu. Ya, Oke. terima kasih Bu Yeni. Iya Ibu. Silakan Mbak Andre. Alhamdulillah, Bu. Makasih, Bu Sum. Izin, Bu Sum, saya hanya menambahkan saja ya, Bu. Tadi yang dibilang sama Ibu Yeni itu memang betul sebetulnya kalau di seluruh Indonesia ya harusnya bisa BPJS itu, Bu. Cuman mungkin kalau di Bali ini kasuistik ya, Bu ya. Saya nggak tahu kenapa. Terus izin Pak Ari untuk terkait kendala dalam sistem itu sebenarnya
banyak Pak, banyak kita temui. Tapi saran dari kami karena Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah membuka banyak kanal pengaduan, terutama terkait JKP, mungkin nanti bisa diarahkan ke salah satu kanal pengaduan JKP, Pak, yang di Halo JKP atau Pusat Bantuan Kemnaker. Nggih, nggih. Di situ banyak memang sekali Pak pengaduan terkait kendala sistem atau apa, tapi tim pengaduan saat ini memang sedang mengoptimalkan pelayanan khususnya terkait JKP ini, Pak. Jadi nanti kalau ada masalah lagi terkait kendala klaim mungkin bisa diarahkan ke pusat bantuan atau Halo JKP ya, Pak ya. Kalau Halo JKP itu karena sistemnya sudah terintegrasi dengan BPJS, kalau memang masalahnya ada di BPJS, dari Kemnaker bisa langsung mengeskalasi dari BPJS, Pak. Langsung mengeskalasi Nggih. ke BPJS agar BPJS segera menangani pengaduan tersebut. Begitu Pak Ari. Begitu Bu Nggih, Sum, tambahan saya Bu Sum. nggih. Terima kasih Mbak Andres. Nggih, Ya, Bu terima Sum, kasih Mbak Andre. Jadi terima kasih Nona seperti Andrisa. itu Pak Ari. Jadi kalau izin Mas Mahen sedikit lagi. Bu, mboten, saya itu justru eh, mau mengingatkan Ibu kan jam 9 Bu. Kalau saya sih senang-senang saja dan teman-teman. Ibu capek mboten. Nah, itu loh. Masih kerso soalnya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan yang open mic juga, Bu. Ini saya ngapunten sekali, Bu. Kalau Ibu mau lanjut, saya dengan senang hati ini. Nggak apa-apa, nggak Wah, apa-apa siap, Mas Bu, Mas matur Mahen suwun. bisa lanjut. Nggih, Nggih. Tadi monggo, Bu. menambahkan sedikit tadi yang disampaikan Andrisya. Betul tadi ada beberapa kanal pengaduan ya Pak Ari. Jadi kalau Nggih, Bu. si pekerja itu mengalami kendala, langsung ke pengaduan itu, nanti langsung apa namanya tim pengaduannya diantaranya adalah Andresia sendiri. Jadi kalau kalau kebetulan dipegang oleh Andre, jadi bisa langsung tektokan ini pekerja dengan Mbak Andre gitu. Kurangnya apa, harus bagaimana gitu-gitu, bisa langsung ini, bisa langsung diberikan solusi gitu. Demikian Nggih. Pak Ari, nggih. Nggih, matur suwun Bu. Terima kasih Pak Nggih. Hendra. Nggih. Ya Nggih, Pak Made, sami-sami. saya hampir sama Bu. Tadi mau bilang sebenarnya dari kanal-kanal tadi yang disebutkan ada bantuan, halo JKP segala macam. Saya lupa Bu. Ada nomor WA-nya Mbak Andresa yang bisa dihubungi. Dulu itu Setuju, setuju. Dulu itu saya sering Bu WA Mbak Andresa untuk minta diresetkan. Jadi kan ada beberapa pekerja yang dia lupa password, lupa akun. Nah ini gimana gitu kan. Bahkan dia apa logo badge-nya JKP itu masih abu-abu harusnya hijau. Padahal temannya hijau dia abu-abu sendiri. Nah ini permasalahan kayak gitu tuh teknis banget. Nah, harapannya sih nanti dari tim Kemenaker bisa satset. Terus tadi saya jadi ingat bahwa di salah satu slide paparan Ibu itu kan mengedepankan peranan para pihak dalam JKP. Salah satunya adalah mediator, yakni peran mediator hubungan industrial itu adalah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya berpikir kalau Pak Made Ari ini bisa dikloning di setiap kabupaten kota, itu alangkah sangat kerennya gitu. Made Ari ini sangat satset, Bu. Jadi ada permasalahan, ada tanggung jawab moral nih kepada pekerja Iya, yang ter-PHK agar dapat betul. menerimakan manfaat JKP-nya. Piye carane tak upayake aku duwe bolo ning BPJS Ketenagakerjaan tak jak ngopi kan gitu. Ya Pak ya. Iki kenapa kok mbok tolak, Bro? Ya gitu ya Pak ya. Bisa Betul, satset betul. gitu. Nggih, Nanti Iya, betul, ada betul. forum nasional JKP bongkar, Mas Hendra juga ikut di sana. siap. Jadi jadi memang harapannya itu ya kita ini sebuah hubungan apa ya hubungan koordinasi dengan badan dalam hal ini BPJS agar masing-masing ini bisa menjaga citra atau image-nya. Harapannya orang taunya kan bahwa JKP itu dari Kemenaker gitu kan. Ketika ada problem secara teknis yang kena adalah orang Disnakernya, orang orang BPJS-nya, padahal yang memverifikasi. Kurang lebih seperti itu kan Bu ya teknisnya. Orang orang BPJS lah yang memverifikasi eligible atau tidak berkas-berkas itu gitu. Jadi harapannya Pak, besok Pak dari Kemenaker bisa adakan temu
bicara rembuk bareng sama orang BPJS ya Pak, menyamakan satu persepsi nih gitu kan. Betul-betul. Iya. Kayaknya lewat Zoom aja, Mas. Karena nggak mungkin sekarang karena efisiensi dipotong. Oh, Nggak bisa langsung. Nggak bisa offline. Online aja Siap, kita siap Pak. undang. Iya. Matur suwun. Terus Bu, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Saya iya. bacakan. Ini terkait ini dari Bulani. Bulani mau open mic atau gimana? Atau saya bacakan saja? Oke, saya bacakan ya. Izin bertanya, apabila pihak perusahaan tidak melapor PHK ke Disnaker, karena salah satu persyaratan klaim JKP adalah lapor PHK ke Disnaker sampai pada masa 6 bulan kepengurusan JKP oleh pekerja yang ter-PHK, apakah perusahaan itu terkena sanksi? Dan apakah hal ini bisa menjadi perselisihan hubungan industrial yang bisa pekerja lapor ke dinas? Jadi dari HR-nya Bu, kurang satset lah, kurang proaktif gitu. Apakah ada sanksi terkait lapor PHK ini? Gitu. Monggo Ibu. Iya, terima kasih Mas Mahen. Sebenarnya lapor PHK itu memang wajib, tetapi kok nggak ada sanksinya gitu ya kalau di undang-undang atau di peraturan-peraturan kayaknya memang nggak ada sanksinya. Nah, kalau perusahaan tidak melapor PHK, eh, pekerjanya ini kalau sudah clear memang benar-benar PHK udah putus gitu ya, putus PHK maksudnya eh, sudah keluar surat PHK-nya dari perusahaan, kemudian pekerjanya juga menerima PHK. Nah, itu kalau pengusahanya tidak melapor, pekerjanya bisa melapor dirinya. Jadi pekerja melaporkan dirinya bahwa saya ter-PHK, kemudian dinas mengeluarkan bukti lapor. Gitu. Jadi eh, ya sebenarnya harusnya itikat baik lah ya sama-sama gitu perusahaannya juga mau melapor karena juga memang ada kewajiban untuk melapor kan gitu ya supaya di dinas juga ada data data PHK-nya juga tercatat gitu. Gitu sih Bu Yeni ya. Bu siapa tadi Mas Mahen? Bulani Bu, Oke. Bulani. NJ. Seperti Ya. itu Bu Lani. Siap, gitu ya Bu Lani. Jadi ini Bu, peran mediator lagi nih di saat penyelesaian perselisihan maupun perselisihan PHK, hak ataupun kepentingan yang ujung akhirnya misalnya ada PHK, mungkin di akhir dari mediasi mungkin bisa disampaikan bahwa ketika nanti ada perjanjian bersama ataupun berakhir dengan anjuran dan dua-duanya itu berakhir hubungan kerja, mungkin kita bisa selaku mediator memberikan informasi terkait JKP dan SR atau perwakilan perusahaan yang hadir bisa didorong untuk membantu dan jangan sampai nanti salah klik di SIPP-nya untuk penonaktifannya itu malah mengundurkan diri, Bu. Beberapa kali terlanjur seperti itu. Padahal kenyataannya pekerja di PHK misalnya karena efisiensi ataupun karena pelanggaran misalnya gitu kan. Tapi terlanjur di SIPP-nya di klik mengundurkan diri, Bu. Akhirnya gugurlah itu manfaat JKP-nya. Ya, oke. Eh, lanjut. Ini oke. Bu Yayu sudah bisa open mic, Bu? Oh, Ya, ya. selamat Monggo, Bu. malam Pak Mahendra, Selamat malam, Bu. ya, Bu Sumira, selamat malam, salam kenal Bu Malam. dan Bapak Ibu semuanya. Eh, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bisa bergabung karena ini materi bagus banget dengan dihadiri dan dipandu para ahli ya, para ahli dari tenaga kerjaan maupun dari kementerian dan media, misalnya HRD juga. Saya tertarik banget, apalagi tadi dari Pak Mahendra dan Bu Sumira serta Pak Made tadi ya. Ternyata pertanyaan saya diborong semua gitu ya. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan lagi. Mungkin saya ingin merefresh Bu. Tadi Ibu mengatakan bahwa untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini, setahu saya pada saat awal itu disosialisasikan dulu, kalau tidak salah mohon dikoreksi, itu dulu perusahaan yang sudah mendaftarkan karyawannya itu secara otomatis bahwa karyawan sudah didaftarkan dalam jaminan kehilangan pekerjaan. Itu yang pertama. Jadi mohon koreksi karena tadi saya dari sosialisasi yang Ibu sampaikan tadi kalau tidak salah perusahaan harus melaporkan. Nah, ini mohon penjelasan yang pertama. Yang kedua memang terkait dengan fasilitas itu tadi yang seperti yang diungkapkan Pak Made bahwa dengan aplikasi itu kadang menjadi hambatan
karyawan, ya. Tidak hanya masalah JKP melalui aplikasi itu, tapi juga aplikasi-aplikasi yang memang karyawan atau mungkin bahkan saya sendiri kadang gaptek ya Bu, sehingga itu juga potensi yang akan menghambat. Sehingga apakah ini dimungkinkan juga bisa tidak harus melalui aplikasi, tapi bisa kita menghubungi PSC yang ada di BPJS yang mungkin bisa secara offline membantu, tidak harus melalui aplikasi. Kemudian yang selanjutnya disebutkan kalau dalam upah yang dilaporkan, yang dihitung itu kan sepertinya ada batas maksimal pada batas 5 juta untuk upah yang dihitung untuk di JKP. Artinya di sini berarti mohon penjelasan bahwa ini hanya upah maksimal, tapi bukan berarti upah yang di atas itu kan tidak bisa diikutkan ya Bu, tapi kan itu hanya batas penghitungan dari 5 juta ya, mohon koreksi. Itu tadi terutama masalah iuran, karena ini kasus yang saya alami, saya tidak tahu apakah ini ada pengaruhnya terkait dengan ada perubahan peraturan terkait dengan perubahan persentase perhitungan kontribusi iuran JKP atau tidak, karena sudah 2 kali ini kami dari perusahaan membayar iuran untuk BPJS Ketenagakerjaan itu sudah sesuai dengan nilai yang muncul di SIPP. Tapi begitu kami akan membayar di bank, salah satu bank, itu nilainya lebih kecil meskipun selisihnya tidak banyak banget. Tapi kan itu akhirnya dari pengajuan yang kita ajukan ke perusahaan berbeda dengan realisasi di bank yang muncul, karena kami hanya bisa membayar sesuai nilai yang muncul di aplikasi, nilai yang muncul dari perhitungan bank. Sehingga saya bingung ini, kenapa yang di SIPP misalnya besarnya 10 juta, tapi kok di bank, salah satu bank itu pada saat kami membayar diinfokan tidak ada sampai 10 juta, meskipun mungkin 9.700.000 ini, tapi kan selisih ini kan berefek pada saat nanti kami ada audit, ini kan ada ketimpangan. Begitu, mohon penjelasannya Ibu. Matur nuwun. Terima kasih Bu Lani nggih. Ya yuk Ibu. Bu Yayu, Bu. Bu Yayu nggih, mohon maaf. Bu Yayu enggak ada namanya, ini Vivo, Ibu Vivo ini. Ya. Bu Yayu, tadi yang pertama mengenai kepesertaan kepesertaan otomatis didaftarkan. Bu Yayu, sesuai dengan persyaratan kepesertaan. Jadi harus dibedakan persyaratan menjadi peserta dengan persyaratan mengajukan klaim. Kalau persyaratan menjadi peserta JKP itu adalah belum berusia 54 tahun, kemudian perusahaannya mengikut sertakan dalam program 4 program yang lainnya. Jadi kalau perusahaannya itu skala besar dan menengah, itu wajib mengikutkan dalam program JKK, JKM, JHT, JP. Ini perusahaan besar dan menengah. Jadi dengan 4 program ini ditambah lagi JKN gitu, tetapi JKN-nya tidak wajib. Maksudnya dia PBI pun bisa. Jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan dia wajib 4, JKK, JKM, JHT, JP. Kalau si pekerja, misalnya saya termasuk dalam PDS program, misalnya saya bekerja pada perusahaan besar, tetapi saya tidak didaftarkan dalam JP, jaminan pensiun, maka saya tidak bisa menjadi peserta JKP. Memang begitu perusahaan mendaftarkan saya sebagai pekerjanya dalam 4 program, otomatis otomatis BPJS mendaftarkan saya dalam program JKP. Begitu Bu Yayu. Jadi kalau saya tidak didaftarkan dalam JP misalnya atau tidak didaftarkan dalam JHT, saya tidak bisa menjadi peserta JKP. Seperti itu. Jadi tadi kepesertaan otomatis tetapi harus memenuhi persyaratan seperti itu. Jadi kalau perusahaan besar dan menengah wajibnya 4. Kalau perusahaan kecil dan mikro wajibnya 3. JKK, JKM, dan JHT.
Ini harus terpenuhi dulu baru bisa otomatis terdaftar ke JKP. Seperti itu Bu Yayu nggih. Kemudian terkait dengan iuran. Tadi iuran ada batas atas upah 5 juta. Betul Bu Yayu. Jadi kita menetapkan untuk pertama kali batas atas upah ditetapkan 5 juta. Jadi kalau eh, pekerja itu upahnya 7 juta, yang diikutkan ke JKP, yang direkomposisi iuran JKK dan JKM-nya itu hanya sampai batas 5 juta. Yang 2 juta tidak direkomposisi. Kenapa demikian? Karena ini untuk JKP ini ada kontribusi pemerintah nih Bu, nggih. Ada iuran pemerintah 0,22%. Kalau nanti orang mengklaim mengalami PHK kemudian klaim JKP akan mendapatkan manfaat uang tunai. Kalau tidak ada batas atasnya nanti akan jebol nih apa ketahanan dananya JKP. Berapapun upahnya dikali 60%. Nah, makanya dikasih ada batas upahnya 5 juta kali 60%. Seperti itu, apalagi ini ada eh, apa namanya uang uang negara gitu di dalam ini. Jadi harus harus hati-hati seperti itu. Kemudian tadi iurannya kok berbeda gitu SIPP dengan yang di bank. Nah, kalau seperti ini nih teknisnya ke BPJS ya Bu, Nun Sewu. Mohon maaf kalau terkait SIPP terus terang kami tidak ada kewenangan ke sana. Tetapi seharusnya yang saya tahu nih ya, yang saya tahu begitu perusahaan apa namanya melaporkan data pekerja itu BPJS mengeluarkan ini ya Bu, kode bayar gitu ya, kode bayar. Jadi kalau misalnya perusahaannya Bu Yayu melaporkan ada 100 pekerja dengan upahnya sekian-sekian. Nah, ini BPJS sudah melakukan verifikasi dan validasi kemudian mengeluarkan kode bayar bahwa untuk 100 orang ini iurannya sebesar 100 juta misalnya begitu. Nah, Bu Yayu tinggal membayarkan 100 juta sesuai dengan kode bayar yang dikeluarkan oleh BPJS. Setahu saya sih begitu. Kalau ternyata ada perbedaan antara SIPP dengan yang tagihan di bank, nah ini yang saya tidak paham Bu, mohon maaf. Bu Yayu, karena ini memang kalau soal teknis iuran pembayaran seperti itu langsung di BPJS-nya nih Bu. Demikian Bu Yayu, mudah-mudahan terjawab. Baik Bu, Eh, boleh nambah satu lagi sih Monggo. terkait dengan pelatihan, Ya. pelatihan kerja. Apakah program pelatihan kerja yang terkait dengan JKP ini sama dengan pelatihan-pelatihan yang ditawarkan oleh Balai Latihan Kerja, baik itu dari kota maupun provinsi, yang di di-share untuk di grup grup misalnya untuk orang yang mencari kegiatan pelatihan. Apakah ini sama atau beda dengan itu? Karena pengalaman saya pada saat saya diajak untuk melakukan rekrutmen proses dari program pelatihan kerja yang diadakan oleh BLK itu, ternyata ada persyaratan maksimal usia. Apakah ini sama juga dengan pelatihan yang terkait dengan JKP ini? Terima kasih. Iya, kalau pelatihan itu berbeda Bu. Jadi kalau yang di BLK itu menggunakan dana APBN. Ya, dana APBN-nya Kemnaker yang di BLK itu untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk orang umum, gitu nih. Terutama untuk yang maaf, untuk adik-adik kita yang fresh graduate baru keluar sekolah kemudian dia ikut pelatihan sehingga dibatasin usianya. Kalau yang JKP itu LPK-nya harus terdaftar di dalam sistem JKP gitu. Jadi
LPK-nya harus mendaftarkan diri menjadi mitranya JKP sehingga masuk dalam daftar sistem JKP. Kemudian eh, usianya tidak dibatasin seperti itu. Jadi eh, berdasarkan ya kalau dia PHK-nya di usia 45 kan ya harus 45 itu juga diterima untuk ikut latihan gitu, Bu. Jadi tidak ada pembatasan usia. Kemudian yang membedakan lagi apa namanya biaya pelatihan ini kalau yang tadi di BLK itu menggunakan APBN, kalau yang pelatihan di JKP ini menggunakan dananya JKP, dana iurannya peserta itu dikelola oleh BPJS diantaranya untuk membayar manfaat uang tunai dan membayar pelatihan. Begitu Bu, jadi memang beda sumber dananya juga beda gitu. Seperti itu Bu, Bu Nggih, matur Yayu. nuwun Bu Sumirah untuk Ye, penjelasannya matur nuwun. ye, Nggih. sami-sami Bu. Nggih, Oke Mas Mahen. nggih, Bu. Oke, saya batasin saja, Bu. Mengingat sudah malam, Bu. Saya sungkan sama Ibu. Satu kali pertanyaan saja. Tadi ada Bu Ine ini. Iya ini kalau kalau di Pak Made Ari udah 10:30 ini. Iya. Selamat malam, Bu Ine. Tadi sempat raise hand. Monggo bisa disampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Mohon maaf, Ibu Sumirah dan Pak Mahendra. Saya Ine dari Disnaker Trans Kabupaten Karawang. Salam kenal, Bu Sumirah. Ya Mbak Ine malam. Ya, sebetulnya saya tadi sedang di jalan, Bu. Jadi izin meluruskan saja pemikiran saya nih, Bu. Jadi untuk ketentuan yang terbaru itu kan tanda terimanya itu yang bipartit kan biasa kita kasih tanda terima nih Bu selama ini. Nah, sekarang bertambah dengan yang perjanjian bersama itu kita berikan juga tanda terima. Apakah tanda terimanya itu produknya sama, Bu? Gitu. Itu yang pertama karena kalau di Karawang sendiri rata-rata sudah tidak menggunakan tanggapan tapi sudah menggunakan perjanjian bersama. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kan adanya PP yang baru ini kan di 7 Februari ya Bu ya. Apabila ter-PHK-nya Desember, misalkan tadi yang saya tangkap itu, jadi dia sudah masuk yang 6 bulan ini. Hanya saya kemarin itu mendapatkan informasi, jadi yang 6 bulan ini berlaku untuk yang ter-PHK di atas 7 Februari. Jadi itu Bu. Dan yang ketiga terkait masa iur, di Karawang ini kan sekarang ada beberapa perusahaan yang melakukan efisiensi, Bu. Nah, banyak yang terkena imbasnya itu yaitu PKWT. Mereka itu biasanya kalau datang ke kita itu kita lihatnya di JMO-nya dulu, Bu, yang masa iurnya. Rata-rata mereka itu di bawah 12 bulan, Bu. Berarti mereka tidak berhak JKP ya, Bu. Karena kan yang sebelumnya 6 bulan berturut-turut. Tapi kalau sekarang 12 bulan dan kepesertaan 24 bulan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bentar. Terima kasih Mbak Ine. Mungkin saya tadi agak ini. Yang pertama tadi gimana Mbak Ine? Maaf. Satu-satu. Mohon maaf ya Bu ya. Yang pertama itu terkait tanda terima Bu, produk yang kita Oh, keluarkan Bu. oke. Itu tanda terima yang bipartit dan yang tanda terima yang hanya tanda terima yang PB aja, itu Heeh, apakah sama heeh. gitu Bu? Harusnya sama ya, harusnya sama menurut saya. Jadi formatnya sama, tetapi di situ nanti kan ada penjelasan ya, penjelasan PHK-nya karena apa. Gitu. Jadi ada formatnya sama, tetapi ada penjelasan alasan PHK-nya di situ. Yang membedakan di alasan PHK-nya. Gitu Mbak Ina, harusnya sama. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan masa daluarsa. Ya, jadi PP ini berlaku mulai 7 Februari, gitu ya. Kemudian masa daluarsanya kalau yang lama 3 bulan sekarang menjadi 6 bulan. eh jadi gini Mbak Ina, kalau masa 3 bulan yang kita bahas dulu yang 3 bulan ya. Masa 3 bulan itu habis di tanggal 6 misalnya. Jadi dia tanggal 6 Februari mundur, Februari, Januari,
Desember, November gitu ya. Tanggal 6 November PHK. 6 Desember, 6 Januari, 6 Februari gitu nggih. 3 bulan. Tanggal 6 berarti masa daluarsanya habis di tanggal 6 Februari. Artinya dia eh, sudah habis masa daluarsa sebelum PP ini berlaku. Berarti dia sudah selesai nih, tidak bisa ikut perpanjangan yang 6 bulan. Kalau dia PHK-nya 7 November, berarti berakhir 3 bulannya 7 Februari. Nah, itu bisa ikut yang perpanjangan. Begitu. Begitu ya, Mbak Ina. Jadi yang kita buat apa namanya simulasinya yang mepet-mepet aja. Kalau tadi Desember berakhirnya di Maret udah jelas itu udah pasti ikut yang 6 bulan gitu, nggih. Gitu. Kemudian apalagi tadi yang 6 bulan berturut-turut gimana Mbak Ina? Iya, Bu. Ini kan kalau yang sebelumnya itu dengan iuran 6 bulan berturut-turut sudah berhak JKP. Ya. Nah, untuk yang ketentuan terbaru itu kan di situ kepesertaan 12 bulan dan 24 bulan kepesertaan. Nah, kasusnya itu banyak PKWT yang ter-PHK, tapi mereka itu benar-benar baru bekerja nih, Bu. Jadi kepesertaannya tuh kalau saya lihat di aplikasi JMO baru 9 bulan. Apakah berhak mendapatkan juga atau bagaimana? Oh, iya. Jadi gini Mbak Ina, di PP yang lama itu persyaratannya memiliki iuran 12 bulan dalam 24 bulan dan harus ada berturut-turutnya 6 bulan. Gitu ya. Ya, ini artinya dia harus punya masa iur 12 bulan. Boleh bolong-bolong dalam waktu 24 bulan. Tetapi harus ada yang berturut-turut 6 bulan. Gitu nggih. Nah, di PP yang baru berturut-turutnya dihapus. Jadi dia hanya eh, apa namanya memiliki masa iur 12 bulan dalam 24 bulan. Boleh bolong-bolong. Gitu nggih. Boleh bolong-bolong, yang penting iurannya itu sebanyak 12 bulan. Dalam waktu 20 bulan, 24 bulan. Bukan berarti kepesertaan. Kalau kepesertaan itu eh, iurannya sudah 12 bulan, tetapi untuk klaim JKP harus nunggu 24 bulan dulu. Tidak begitu. Jadi kalau dalam waktu 12 bulan sudah cukup, sudah mencukupi 12 bulan iuran, ya sudah bisa klaim gitu. Nah, kemudian tadi PKWT eh, ternyata masa kerjanya baru 9 bulan. Ya, nggak bisa karena belum punya iuran 12 bulan gitu. Nggih, Mbak Ina. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Ibu. Jelas nggih. Nggih. Matur nuwun. Terima kasih. Alhamdulillah jelas. Matur suwun Mbak Ina pertanyaannya. Saya juga jadi ikut belajar nih dengan Sama-sama begini. Pak Mahe. Ya, oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin masih ada nggak di kolom chat nih. Coba saya tengok dulu. Format PHK tadi sudah saya share juga termasuk di Google Drive. Mm-mm. Bagaimana kami dapat mengetahui apakah kami didaftarkan JKP? Mungkin bisa dicek di akun siap kerjanya, nggih. Biasanya kalau sudah terdaftar akan ada badge JKP-nya, apa JKP-nya warna hijau itu kan. Atau dicek di emailnya gitu. Atau Oke, di GMO bisa juga dicek. nggih, JMO ya Bu ya. Ini pertanyaan dari Bonovita tadi sempat kelewat Bu. Bila karyawan ada kasus dengan perusahaan dan dibuatlah perjanjian bersama, apakah karyawan bisa mendapat JKP? Oke, bisa lah ya. Ini kemudian betul Bu Dila, kalau memenuhi ketentuan syaratnya tadi, masa berlaku iur juga. Betul Bu, bila di PP kami diminta untuk ditulis mengundurkan diri, lalu perusahaan tidak mendaftarkan PHK tersebut, itu bagaimana? Kemanakah kami bisa melapor? Jadi mungkin yang seperti saya bilang tadi HR-nya dengan sengaja menonaktifkan kepesertaannya, mengundurkan diri Bu di SIPP-nya. Padahal aktualnya nggak mengundurkan diri. Apakah itu bisa menjadi bentuk sebuah perselisihan ya Bu ya? Ya, kalau perselisihan Mas Mahen lah yang jawab. Kalau perselisihan di Mas Mahen. Kalau terkait dengan JKP, eh, ini nanti bisa di clearkan itu, Mas. Jadi apa namanya?
SIPP-nya mengundurkan diri, tetapi bukti lapornya atau bukti PHK-nya itu PHK karena apa gitu ya, alasan yang lain. Nah, ini bisa dikelirkan ke BPJS, nanti SIPP-nya itu bisa diubah disesuaikan dengan bukti PHK-nya gitu. Ya, Bu, artinya masih ada ruang buat kita koordinasi komunikasi sama tim dari BPJS Ketenagakerjaan Iya, setempat untuk bisa iya, merubah itu. Tentunya betul sekali. dengan disertai data dan fakta, ya. Oke. Betul, iya. Ya, Bu. Alhamdulillah, kalau sudah lah, ini 9:30. Saya sih senang-senang bisa lanjut. Bu, eh, kita berikan ini, Bu, apa gift untuk 3 peserta yang beruntung nih, Bu. Monggo Ibu bisa pilih, Bu. Aduh, siapa ya? Saya mau mengecualikan Pak Made, Bu. Saya mau mengecualikan Pak Made. Iyalah, iya Pak Madari kan udah dapet masa double. Setuju. Matur suwun, Kasih Pak. buat teman Kita lain. berikan kesempatan bagi yang lain, Pak. Nggih, Iya, nggih, iya. nggih. Ya, mungkin 3 aja Pak Mas Mahen. Iya, 3, Jadi, Bu. kalau gitu ya Bu Yayu yang tadi udah berupaya banget mau mau ada. Selamat, Bu Yayu. Iya, Bu, Iya, dari laptop nggak bisa open mic, terus berupaya lewat HP, iya, lewat Vivo-nya. iya, dengan Mereknya jadi upayanya. kelihatan, Bu. Ya, akhirnya bisa Matur mohon nuwun. dulu. Iya, Bu. Nanti tolong Oke. kirim alamatnya, Ibu, ya. WA ke saya. Oke, siap. Baik, Ya, matur ya. nuwun Pak Sumira. Sami-sami, Bu. Yang Oke. kedua, Ibu. Yang kedua tadi yang dari Samarinda masih join apa enggak ya? Pak Amirun, ya. Pak Amirun. Selamat malam, Pak Amirun. Tadi bagus pertanyaannya. Iya, ini masih Iya, join, Ibu. iya masih Bu, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Selamat Selamat, Pak dong Amirun. Pak Amirun, masih menunggu sampai udah 10:30 di sana. Iya. Pak Masih setia menunggu Pak Pak Amirun, Mahendra. nanti tolong WA alamat kirimnya, ya, Pak, ya. Buat saya kirim bukunya. Oke, Oh, jelas. makasih banyak Pak. Sama-sama, Pak. Terakhir, Oke. Ibu. Lah, yang terakhir Mbak Ine. Oke, selamat Ya, Mbak Ine dari Karawang. Mediator ya. handal Terima juga ini. kasih Untuk Ibu. nambah pengetahuan, ya. Bukunya semoga bermanfaat untuk Mbak Ine, Bu Yayu, dan Mas Amirun. Makasih Amin. banyak Bu, Terima Pak. kasih, matur Mudah-mudahan nuwun. jadi Terima amal Tunggu kasih jariah Ibu. materi kita semua bahasan ini. berikutnya Pak itu Mahen. Pak Mahendra. Dalam Ibu, nggih. Pripun? Ditunggu materi menarik lainnya untuk bisa ngopi sik dengan webinar yang menarik banyak. Oke, Ibu, matur suwun. Ini saya nanti yang akan sepik-sepik ya, sepik-sepik. Nembung ke Bu Sumirah ini, Bu. Waduh, Jangan kapok, nggih, Bu, Materinya nggih. di-share Kak Pak ya? Oh, materi sudah saya share, Pak, di Oh kolom ya, chat. makasih di banyak kolom Pak. chat, ya. Nggih. Ya. Ini Bu, ngopi sih yang tanpa kopi nih Bu Yayu. ngop dalam bentuk saset, Bu. Ibu Bu Sum, ada semacam apa nggih? Closing statement mungkin bagi teman-teman praktisi Kuat. akhir. Iya, Kuat terus ya. iya. Monggo Ibu. Closing statementnya apa ya? Ya mudah-mudahan ini yang kita diskusikan malam ini bermanfaat dan teman-teman baik mediator maupun Bapak Ibu di HRD ya, khususnya HRD yang bisa membantu teman-teman yang ter-PHK itu segera bisa mendapatkan pekerjaan kembali, itu yang utama dengan dilantarin adanya program JKP ini. Karena JKP ini memang upaya pemerintah untuk sebenarnya pekerja itu jangan takut PHK karena ada JKP yang manfaatnya itu sampai dengan pelatihan yang untuk membantu mendapatkan pekerjaan kembali. Itu aja sih Mas Mahen. Intinya teman-teman kita bantulah teman-teman yang ter-PHK ini supaya mendapatkan haknya gitu. Nggih, Matur nuwun. nggih, matur suwun Ibu. Ya, intinya ya itu bahwa JKP adalah program yang baik dari pemerintah dan kita mesti sama-sama untuk mensukseskan program JKP ini baik dari sisi perusahaan yang diwakili oleh teman-teman SR, dari instansi pemerintah ada mediator, ada pengawas, juga ada instruktur, ada pengantar kerja. Yuk nyengkuyung bareng lah ini karena ada tanggung jawab kita. Ya, saling tepos seliro bagaimana kita ketika dihadapkan di sisi pekerja yang kehilangan mata pencahariannya dan harus berupaya untuk bisa bekerja kembali ataupun berusaha di sektor informal dengan mendapatkan pelatihan yang berguna untuk upskilling maupun reskilling. Jadi, yeh,
pada dasarnya kita selaku pribadi harus bermanfaat seperti yang disampaikan Bu Sum. Kalau boleh saya mengandaikan, menganalogikan itu, harapannya kita bisa belajar dari cara matahari mencintai bunga. Siapa yang membuat bunga itu mekar, itu sinar matahari. Tapi matahari tidak boleh marah ketika bunga mekar karena cahayanya, dan bunga lebih memilih menari-nari bersama kupu-kupu atau kumbang. Cinta itu Masya memberi, Allah. iya, cinta Mantap, itu Bu. memberi bukan menerima. Atau layaknya cintanya matahari pada bulan. Siapa yang membuat bulan itu purnama? Itu sinar matahari. Tapi siapa yang dikagumi ketika purnama? Bulan bukan, bukan matahari. Itu cinta ngopisik kepada panjenengan semua. Jadi Ah, bagi panjenengan cakep. semua yang saat ini meniti karir profesionalnya atau mau akan meniti karir profesionalnya, tetaplah menjadi baik. Jika beruntung, maka panjenengan akan menemukan orang baik. Jika tidak, maka panjenengan akan ditemukan orang baik. Akhir kata, kita berbagi, maka kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan selamat istirahat. Atur Terima suwun, kasih Bu Bapak Ibu Sum. semua. Mohon Oke. maaf Terima kalau kasih tidak ada yang banyak atas berkenan. Terima kasih. semuanya. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Ibu, selamat istirahat Ibu Sum. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mas Hendra. Oke. Terima kasih Bu Sum. Makasih Pak Made. Mantap. Siap. Izin saya akhiri Zoom meetingnya, nggih. Matur suwun sekali lagi. Selamat istirahat. Tersuwun.